wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teks prosedur. Pasti kita semua sudah tidak asing lagi dengan istilah teks prosedur. Nah, untuk mengetahui penjelasan teks prosedur lebih lanjut, mari simak video ini hingga akhir ya. Nah, yang pertama yaitu pengertian teks prosedur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode dalam memecahkan suatu masalah. Jadi, bisa kita simpulkan, teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini terdiri dari tahapan-tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa perintah. Selanjutnya yaitu tujuan pembuatan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memberikan petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang detail. Misalnya cara memasak sup ayam, cara menyalakan vacuum cleaner, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memberikan informasi secara berurutan dan terperinci. Maka dari itu, terdapat 4 struktur yang tak boleh dilupakan. Yang pertama, tujuan. Struktur tujuan ini adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Biasanya terdapat pada judul atau paragraf pertama teks prosedur yang dijelaskan secara singkat. Yang kedua, material. Pada bagian ini, kamu bisa menuliskan alat, bahan, atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Yang ketiga, langkah-langkah, yaitu tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Yang keempat, penutup, berisi simpulan dari prosedur yang telah dilakukan. Penulis dapat menegaskan kembali manfaat mengikuti petunjuk dan mengakhiri dengan kalimat penutup seperti selamat mencoba atau semoga bermanfaat. Nah, yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Secara khusus, teks prosedur juga memakai kaidah kebahasaan ataupun ciri kebahasaan yang berbeda dengan jenis teks atau paragraf lain. Nah, berikut adalah beberapa kaidah kebahasaan yang biasanya digunakan dalam penulisan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah jenis kata kerja yang biasanya berakhiran an, i, dan lah. Contohnya adalah kata masukkan, perhatikanlah, hindari, siapkan, masukkan, dinginkanlah, dan lain sebagainya. 2. Menggunakan kata teknis. Contohnya saja ketika menjelaskan tentang manfaat brokoli dan sayur hijau lain untuk kesehatan tubuh. Maka penulis bisa menggunakan kata teknis seperti halnya protein, nutrisi, kandungan sayuran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Misalnya saja ketika menggunakan kata setelah itu, selanjutnya, kemudian, lalu, dan lainnya. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak para pembaca untuk melakukan sebuah tindakan tertentu. Contohnya, marilah menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah di tempatnya. Yang kelima, menjelaskan secara detail mengenai bahan dan alat yang digunakan. Tak hanya menyebutkan apa saja alat dan bahannya, serta langkah dan tahapan pengolahan material tersebut, tapi juga dilengkapi dengan takaran, jumlah, ukuran, dan juga warna. Yang keenam yaitu menggunakan verba material dan tingkah laku. Contohnya, haluskan bumbu, tuangkan minyak, tetiskan pewarna makanan, dan lain sebagainya. Selain itu, teks prosedur juga biasanya menggunakan verba tingkah laku, yang berarti kata kerja yang mengacu pada tindakan dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Contohnya, yakin, menerima, menikmati, menolak, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur, yaitu yang pertama, teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana ini berisi tahapan atau material yang tidak terlalu banyak. Biasanya membutuhkan 2-4 tahapan untuk melakukannya. Yang kedua ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol itu berisi tahapan yang bisa dilakukan dengan fleksibel. Yang ketiga atau yang terakhir, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks itu biasanya membutuhkan alat, bahan, dan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan teks prosedur sederhana. Nah, yang selanjutnya yaitu cara membuat teks prosedur. Yang pertama yaitu menentukan judul.
buatlah judul semenarik mungkin untuk menarik perhatian pembaca. Judul juga harus membuat prosedur apa yang akan kamu jelaskan dalam teks. Yang kedua, membuat tujuan. Setelah judul sudah dibuat, tulislah secara singkat tujuan dari teks prosedur tersebut. Yang ketiga, buat daftar alat dan bahan. Bagian yang satu ini bersifat opsional. Apabila kamu membuat teks prosedur tentang cara membuat sesuatu, maka bagian alat dan bahan ini harus disertakan. Namun, jika kamu ingin membuat teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, bagian ini tidak harus dimasukkan. Yang keempat yaitu menyusun langkah-langkah. Bagian ini adalah bagian inti dari teks prosedur. Sajikan secara lengkap dan detail kronologis atau urutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kelima yaitu sempurnakan dengan penutup atau kesimpulan. Nah, bagian penutup atau kesimpulan juga bersifat opsional. Bagian ini biasanya ditulis untuk menyimpulkan tujuan akhir dari teks yang dibuat. Berikut adalah contoh teks prosedur kearifan lokal, yaitu teks prosedur tempoyak ikan patin khas Palembang.